kami mengucapkan selamat datang pada peserta pelatihan menjahit Pokmas Sukadame Jaya, Kelurahan Sukadame, tahun anggaran 2024 di Lembaga Uniprea pada tanggal 2 Juli sampai dengan 17 Juli 2024. Dan saya menghormati Bapak Camat Kota Utara, dan saya menghormati juga Pak Kecam, dan saya menghormati Bapak Menteri Sukadame, menghormati juga Bapak Fadilisa dan semua peserta pelatihan. Terlebih dahulu kita mengucapkan puji syukur pada Yang Maha Kuasa atas terima kasihnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka mengikuti pelatihan menjahit. Masyarakat dan juga Bunda Uniprea dan semua peserta yang hadir 15 orang yang kami cintai juga tokoh masyarakat. Puji Tuhan, pada pagi hari ini yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini untuk pembukaan, di mana kegiatan ini diadakan oleh Pokmas Sukadame. Harapan kami semua peserta menjaga kesehatan selama 14 hari ini, dan juga begitu sama Bunda kami Uniprea. Mohon Bunda, karena banyak saya lihat ini yang masih muda-muda, mohon arahannya juga untuk tenaga-tenaganya juga. Walaupun nanti yang muda-muda ini gampang bosan, kemanalah Bunda menyuntik biar bisa sampai 14 hari, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat dari sini dapat dikembangkan. Itunya tujuannya ini kita adakan. Kalau tidak ada tujuannya, ya bagusnya kita membangun tarik atau apapun, tapi karena ini memang program dari pemerintah yang harus kita laksanakan, makanya harapan kami untuk adik-adik kami juga, untuk orang tua kami, guru kami juga, kesempatan ini dimanfaatkan, jangan ada yang main-main, karena kita butuh anggaran untuk mengadakan ini budaya. Jadi harapan kami, semoga Tuhan selalu bersama kita, menjadi juga Bunda, juga peserta, dan juga arahannya Bunda untuk adik-adik kami ini selama 14 hari. Kalau bisa adik-adik kami pun nama-nama juga di sini memperhatikan apa nanti yang dipelajari. Sekian dari saya. Terima kasih. Orang resmi kami buka. Boras. Boras. Oke. Awak pun bilang pagi menjelang siang atau siang pagi menjelang siang ya? Ada masih kotak naon? Ada apa lagi? Oke. Pertama yang saya hormati Pak Sekar, juga Bapak Lura, Sukadame, toke awak. Jangan jumpa awak di selatan, jumpa awak di utara. Memang toke besar nih, hancur awak dibuatnya ada. Di mana Bunda Yuni ini ada aja. Di selatan aku di selatan. Ibu ini juga yang mengkoordinir pelatihan di Jakarta Selatan, berarti udah berpengalaman ya barang ini. Jadi juga Bapak Babinsa, Bapak Kamtimas, Toke Abang Awak dari Melayu ini juga ini. Dan Pokmas kita mana nih? Pokmas kita yang ada di sini. Oke, kakak awak. Yang sekarang yang 15 orang ini warganya tuh
Suka damai ini kan? Iya. Udah pasti ya? Iya. Nah, pokoknya ini saya harapkan pelatihan menjadi ini terus diikuti. Ya, kenapa? Ini bisa menambah penghasilan untuk kedepannya. Dan tengok Sukardi dari menjahit sudah tambah rupanya jalan agusan. Kenapa dia telaten? Memiliki seninya. Jadi kalau kalian mau jadi yang lebih dari yang lain, coba bikin yang unik. Kerjakan di sini dasarnya aja loh. Di sini hanya mendasarnya aja, tapi kan kembangkan inovasi apa. Salah satu bisnis yang nggak bakal pernah mati saat dua, saya tahu. Makanan sama pakaian. Cara pakaian saya tiap hari pakai. Sehari-hari pasti dipakai. Membesarkan sama menggantikan baju yang 50.000. Membesarkan sama menggantikan celana 50.000 itu. Udah cuma 1 jam. Nggak panas-panasan. Maka UC 31 UC. Program Ibu Wali Kota selatan adalah berkualitas. Nanti butuh SDM yang berkualitas, yang bisa mengembangkan. Jangan berlomba-lomba kalian jadi pegawai. Jangan berlomba-lomba jadi entrepreneur. Jadi pengusaha. Lebih menjanjikan aslinya. Tapi ditekuni. Ya bapak ini ya, mengenai bapak-bapak yang pelatihnya. Jangan salah, penjahit kadang-kadang yang lebih rapi yang laki-laki. Sukardi semua itu laki-laki dulu penjahit ya, kan? Bukan ada pula yang laki-laki yang itu pelatih penjahit ini. Ya. Program Bu Wali Kota itu adalah berkualitas. Salah satunya. Jadi harapan ini SDM yang ada di sini bisa berkreatif. Bukan hanya berhenti di sini, di Captes dapat transport, dapat nasi kotak cabut. Ini pulang tamu SMA sama ini ya? Iya, Bu. Sama SMA udah ya? Berarti antara dua bintangnya melanjut di Ginus 1 ke Pesta kan? Tapi saya harapkan semua di Ginus 1 biar santai bersama-sama itu pulang. Ada sampai pokok itu. Ada fondasi. Dan Tuhan yang terus berjalan ini. Nanti sudah mahir kan? Bisa kita ajukan UMKM seperti bisa memberkuda dan yang lain. PMK menyediakan untuk peralatan yang kita bisa minta UMKM, contohnya mesin jahitnya bisa dibantu, tapi misalnya ada kelompoknya yang jelas memiliki kemampuan dan berkelanjutan, bukan dengan datang ini kan pas pulang tadi jangan menggunakan handphone saat pelajaran berlangsung nanti Bunda Yudi lah yang mengawasinya supaya nanti kalian belajar menjahit bertiktok pula. Jadi yang diikutinya bukan untuk mendapatkan ilmu dari tapi mendapatkan viewers sama followers lebih banyak di TikTok itu. Kenapa menjahit loh? Ya ibu-ibu sekarang ini tentang fakta yang terjadi. Nanti kalau boleh Bu, HP ini kita aja pas kejadian ini. Nanti pas pulang cowok telepon-teleponnya kan galau nggak jadi tambah. Karena ini pernah ini belum nikah semua nih, kecuali Inang ini. Udah nikah semua sana udah nikah di sini, di 15 sini. Yang udah berkeluarga. Berarti, nggak sampai setengah. Banyak yang belum berkeluarga. Berarti, berarti yang dari sini perbanyak ilmu ya dek ya, perbanyak ilmu. Sama SMA sama TC. Sekian dari kami. Horas. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan diri, nama saya Nuraini Marahap dari Kelurahan Sukadami sebagai Ketua Pokmas Sukadami Jaya. Di sini saya berharap buat semuanya rekan-rekan saya yang ada di sini. Semoga nanti ke depannya kita yang belajar di sini, semua ilmu yang kita dapat dari Bunda dapat bermanfaat bagi kita dan bisa juga kita kembangkan. Hanya itulah yang bisa saya ucapkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kecamatan Utara, yang saya hormati Sekcam Utara, yang saya hormati Lurah Sukadami, yang saya hormati Lembaga UMKM
yang pertama, yang kedua, kita sebagai manusia selalu bersyukur karena pada hari ini diberikan kepada kita hari yang indah, hari yang cerah, nafas kehidupan. Jadi kita selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga, kepada peserta dari jahit ya, tadi sudah dibuka untuk pelatihan. Saya minta untuk peserta, memang waktunya hanya 2 minggu dalam berlatih menjahit. Saya minta dalam 2 minggu itu ilmu yang disampaikan dari pelatih diserap, ya. Tanyakan nanti, contoh, Bu pelatih, ini boleh nggak kalau menjahit mereng? Jangan diam, ya. Ditanyakan, ini Bu pelatih ini baik. Memang kalau ditengok sekilas, wah, nggak salah ini kan gitu. Tapi hatinya baik. Kenapa? Cuma bukan pelatih dari menjahit aja, pelatih bordir, pelatih karate juga. Pelatih aja, Lengkap ini. lengkap. Tapi hatinya baik, ya. Ini merupakan salah satu bantuan dari pemerintah yang berupa bentuk tidak bentuk uang, tetapi memberikan bentuk dari ilmu. Ya, yang selama ini kan banyak dari uang. Kalau masalah uang, seberapa banyak pengaturan habis, apalagi lakukan habis, kan? Tapi kalau ilmu, nah ini yang perlu. Contoh lain ya, kalau dulu dijahit, kalau ambillah dulu ke istri. Kalau hari-hari Natal, mama itu kan menjahit kebaya. Kalau menjahit kebaya, berapa deh? 130. Nah, gue pikir 120.000, habis 1.200.000. Modalnya hanya ilmu sama benang. Nah itu aja, iya kan? Sama pernik apa itu? Payet. Ya itu aja. Tidak menggunakan modal yang banyak, hanya ini sama benang. Maka kita syukuri. Dalam waktu 2 minggu diserap ilmu saya percaya kepada peserta pasti bisa. Baik, terima kasih kesempatan yang diberi pada kami. Saya selaku bagi Humas di Kelurahan Sukadana ini mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara untuk penyelenggara kami. Yang ingin kami sampaikan kepada peserta pelatihan menjahit, ya, agar betul-betul dalam pelatihan ini serius ya, artinya bisa diimplementasikan nantinya di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya kita saja, tapi itu juga perpanjangan tangan tadi hidup ke luar. Mudah-mudahan bisa nantinya berkembang dan mendukung dimanapun kita berada, tidak ada salahnya kita pasang mata, pasang telinga ketika ada permasalahan, ketika ada suatu kejadian, tolong laporkan juga ke kami, ya. Supaya kami betul-betul lengkap membantu masyarakat kami mungkin yang mengalami ya permasalahan hukum juga, ya, atau mungkin perlu bantuan untuk warga kami.
itu adalah untuk kami selaku pemerintah dan juga selaku aparat keamanan, bagaimana supaya warga kami ini bisa aman ya. Itu saja kami dan mudah-mudahan bahwa itu Horas. Horas. Ya, yaitu acara tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Contohnya, kami itu berapa jam? Satu. Transport kami ada enggak? Enggak. Terus berapa aja? Makan enggak? Makan kue enggak? Kami jawab. Bisa ditanya ya. Nggak usah malu-malu deh. Ya, pokoknya harus bagus. Ini komite belum pesta kan? Bapak Hariansyah dari PNN Kota Jakarta sekaligus untuk memberikan sosialisasi kepada kita semua tentang bahaya narkoba. Pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada pemerintah Kota Pematang Siantar, di mana pada kesempatan ini diberikan kepercayaan kepada lembaga UNIPEA untuk melaksanakan kegiatan sebagai mitra kelompok kerja masyarakat. Yang kita hormati tentunya pemerintah Kota Pematang Siantar, tadi dihadiri oleh Bapak Camat, dan saat ini juga dihadiri oleh Bapak Lurah kita, Lurah Sukadame, Bapak Uta Soit, dan juga dihadiri oleh jajaran beserta dari Babinsa Tipmas dan juga Babinsa. Terima kasih Komandan, hari bersama kita Pak Sinam Bela dan Komandan kita. Pada kesempatan ini juga kita ucapkan terima kasih kepada peserta semuanya yang telah hadir lengkap pada kesempatan ini dari Pokmas, kelompok masyarakat Sukadame Jaya, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara. Dan juga yang kita hormati, yang kita banggakan, ya, penasihat saya juga Bapak T. Hariansyah dari BNN Kota Pematang Siantar, juga sebagai Kepala BNN Kota Pematang Siantar yang masih aktif hingga pada saat ini. Mungkin dalam waktu dekat beliau akan pensiun, nanti juga kita akan mendapatkan banyak pengarahan dari beliau. Sebelum mungkin nanti beliau akan bertugas lebih lagi, mungkin akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar ke depan. Pada kesempatan ini, Bapak Penasehat, ini adalah kelompok masyarakat dari Pokmas Sukadame Jaya melaksanakan kegiatan pelatihan berupa menjahit, dan nantinya juga ini akan dilaksanakan selama 15 hari ke depan dengan jam yang telah disepakati bersama panitia. Tentunya ini memberikan dampak yang besar kepada masyarakat, di mana kita saat ini sedang meningkatkan UMKM di tengah-tengah Kota Pematang Siantar khususnya. Ini sudah kita laksanakan tahun demi tahun,
di mana lembaga Unipea sebagai mitra masyarakat dan mitra pemerintah kurang lebih 9 tahun telah berkarya untuk Kecamatan Ciantar khususnya, dan lembaga Unipea juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada swasta ataupun perusahaan-perusahaan di luar pemerintah seperti Bank Sumut dari BUMN dan juga dari perusahaan swasta lainnya seperti Suatu Lestari, kemudian Investor dan sebagainya, dan juga kita bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan nanti setiap ada event akan kita undang bersama-sama dengan BNN sekaligus memberikan sosialisasi kepada para peserta. Nanti para peserta akan juga menyampaikan hal ini kepada keluarga, teman, sahabat ya, yang kita akan laksanakan pada kegiatan hari ini. Untuk suksesnya kegiatan ini adalah tidak lepas dari keseriusan para peserta semuanya mengikuti pelajaran ini dengan baik, tetap terapkan disiplin, ya, percaya diri itu yang utama, kemudian kesungguhan keseriusan kita, di mana nanti hasilnya adalah untuk para peserta semuanya. Ini peserta dari kaum ibu dan pria juga, para penasihat. Ini tidak tertutup kepada hanya satu kelompok saja, dan ini terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Kabupaten Ciantar. Kesempatan ini juga akan memberikan peluang yang besar kepada peningkatan ekonomi secara pribadi kepada para peserta, nantinya juga bermanfaat kepada keluarga dan juga bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Kita sebagai lembaga pelatihan kerja memiliki dedikasi dan memiliki harapan dengan menciptakan para peserta yang mandiri, kreatif dan inovatif. Itu harapan kita, di mana ke depan setelah pelatihan ini selesai, saudara-saudara semua para peserta dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, bisa membuka lapangan usaha dan sebagai lapangan pekerja untuk sesama. Itu harapan kita. Besar harapan kami melalui kegiatan ini ke depan juga nanti Pak Lurah izin bisa tetap kita bangun sinergitas kerjasama sebagai mitra pemerintah. Lembaga Unipea telah memberikan yang terbaik kepada kita semua, kepada para peserta, dan ini kita akan bina ke depan. Setelah para peserta selesai melaksanakan pelatihan ini, kita juga akan melakukan pembinaan. Nanti akan kita masukkan dalam satu grup, ya, itu bisa belajar secara online ya, atau sharing kepada instruktur kita. Pada saat ini juga hadir dari media pers, sahabat-sahabat kita ada yang hadir dari pers juga, dan juga ini khususnya kepada instruktur, ada Ibu Junia Sutapea dan dari saya ada Bu Lilis ya, nanti diberikan yang terbaik kepada para peserta, dan ini nanti akan diberikan tetap sertifikat ya kepada para peserta, dan ini akan bisa dipergunakan untuk ke depan, untuk kegiatan secara mandiri ke depan. Demikian dapat kami sampaikan, kiranya kita ini mau berkat kepada kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada kita semua. Horas, horas, horas. Horas. Horas, 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 horas. Harus semangat loh. Ya. Baik, yang kita hormati Pak Siahaan sebagai pimpinan LPK Unipea, yang sangat luar biasa. Saya menyangka ternyata beliau ini banyak talenta itu. Kalau saya beliau ini organisasi berkomunitas, sampai juga bisa memberikan pelatihan ini buat ibu-ibu yang bisa menciptakan kehidupan kita ke depan. Tepuk tangan dong buat juga yang kita hormati dari Pak Camat, dari Lurah, juga Badista dari Kampimas, dan seluruh struktur yang hadir hari ini, dan teman-teman pers, dan saya sebagai Kepala BNN Kota Kabupaten Ciantar, dan saya Dr. Tuan Kusariandi MMMA, saya sudah hampir 5 tahun sudah bertugas, dan inilah salah satu maunya BNN bisa menciptakan lapangan. Kenapa orang memakai narkoba? Tidak ada pekerjaan. Kalau tidak ada pekerjaan, pasti istri mendesak suami supaya cari uang. Apapun alasan,
suami harus keluar dari rumah, perintah hari ini kita harus memberikan anak kita makan, anak kita minum susu, anak kita bayar listrik kita. Itulah menjadi penyebab bisa terjadinya suami mencari uang dengan cara-cara yang tidak baik. Daripada berantem di rumah, apa yang bisa cepat jadi uang, nah, terpaksa dikerjakan. Nah, ini salah satu yang sudah dijawab daripada LPK ini. Saya di samping sebagai kepala BNN, saya ini salah satu di organisasi dari MILSI. MILSI ini salah satu organisasi di bawah naungan Kemenaker. MILSI ini adalah himpunan lembaga latihan swasta seluruh Indonesia. Ini ada namanya Jindo Tawwa guru Janipar kalau salah siswanya. Nah, tentunya saya ini sebagai sekretaris MILSI Sumatera Utara. Kalau pernah Bapak Ibu dengar, ketuanya itu Immanuel Munte. Immanuel Munte yang punya sekolah teknisi yang di Gatot Subroto. Karena ada pelatihan untuk teknisi otomotif, ada teknisi untuk teknisi pesawat, banyak, dan termasuk teknisi sepeda motor dan juga banyak. Jadi saya sangat nyambung sekali hari ini, dan kita harapkan kita tidak mau hanya di sini saja. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pemko yang sudah memberikan program ini. Dan saya berharap ke depan kita bisa masuk ke balai besar BLK yang ada di Sumatera Utara. Pertama salah satu UPT BLK yang ada di Lampung Merah, itu pimpinannya dari Tina Burginting. Itu pelatihannya banyak. Ada cara membuat pelatihan kopi barbershop, kopi Robusta. Jadi artinya itu bisa nanti kita ambil satu paket. Kalau itu mungkin paketnya 20 orang. Bisa juga nanti kita bikin pelatihan cara pangkas pakai barbershop itu, ya. Bisa juga teknisi handphone, banyak. Jadi kita berharap bagaimana caranya masyarakat Ciantar ini bisa mendapatkan keterampilan dan bisa mendapatkan uang. Jadi kalau saya bilang mungkin bisa bikin kopi ini walaupun jualan di kaki lima, tapi rasa kotor. Jadi kita harapkan di kopi itu kalau lagi kita nanti kotor, cukup SMS aja langsung kopi aja. Begitu juga pangkas. Kalau kita pangkas di barbershop sini, bayar 5.000, belum lagi kita kasih 10.000, uang servisnya habis 7.000. Bila perlu, yang sudah latih itu tinggal SMS saja, langsung kita datang ke rumah kasih 30.000. Kalau tiap hari pangkas keluar ke 300.000, dan mungkin jauh lebih efektif. Nah, ini kita menjadi satu ketua organisasi besar sebagai ketua harian DPP Pemuda Karya Nasional. Nah, ini merupakan salah satu harapan organisasi, dan kemarin sudah kita rapat bahwa kita juga mengharapkan bagaimana Kota Ciantar ini bisa PKN itu dirasakan masyarakat. Beliau ini salah satu ketua Pemuda Karya Nasional di Kota Ciantar ini yang sangat luar biasa. Lihat di mana-mana banyak baliho, banyak spanduk. Dan ternyata hari ini beliau ini memberikan suatu pelatihan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ini yang sangat luar biasa. Jadi organisasi ini jangan seperti organisasi sebelah. Ya, mata merah, banting-banting meja, itu nggak zamannya lagi. Tapi organisasi ini bagaimana bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, bagaimana bisa mengayomi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana bisa memberikan solusi mengatasi persoalan-persoalan di Kota Ciantar ini. Saya pikir ini merupakan sesuatu yang perlu
Bapak Ibu sebagai peserta untuk pelatihan hari ini, silakan bergabung di PKN supaya kita di mana-mana ibu-ibu juga harus bisa ikut jual berorganisasi. Politik itu perlu, jangan ada alergi dengan politik. Kita di rumah aja pun adanya politik di rumah. Ada si A yang paling besar, mungkin banyak permintaan uang. Yang nomor 2 mungkin baik-baik. Yang ketiga mungkin agak manja. Kita semua dengan politik juga. Bagaimana anak-anak kita di rumah? Ya, semua sama-sama senang. Jadi jangan ada alergi untuk berpolitik. Tetapi politik itu bukan arahnya kepada hal-hal yang negatif. Nah tentunya kami dari BNN tentunya sangat mengapresiasi kalau memang nanti saudara mempunyai sertifikat, gak apa-apa, saya tanda tangani sebagai kepala BNN sertifikat kalian sebagai bahwa kalian juga harus bisa menjadi perpanjangan tangan BNN Kota Siantar. Setuju? Setuju. Tepuk tangan dong sekali ya. Jadi supaya ibu juga nanti punya sertifikat dari BNN. Artinya sekarang kita dorong Pemko supaya dibuat perda tentang narkoba. Perda ini tentunya gunanya banyak. Perda berarti ada APBD. Kalau ada APBD berarti ada uangnya di dinas-dinas. Kalau uang di dinas-dinas ada, perlulah ada kegiatan-kegiatan sosialisasi narkoba di gereja, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan sekolah. Nah ini bisa menggunakan dana APBD untuk biaya sosialisasi bahaya narkoba dan nanti ada honor narasumbernya. Jadi kalau ibu-ibu sudah punya sertifikat dari BNN, berarti ibu-ibu sudah siap menjadi pembicara dari BNN Kota Siantar untuk mengkolaborasikan tentang pengangguran, dunia usaha, keterampilan, dan solusinya tidak narkoba. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju. Ya, setuju? Setuju. Nah, begitu ibu narasumber, cairlah uangnya. Kalau 500 kali bicara, itu udah luar biasa kan? Nah, cari sekali bicara 500.000 itu sangat kecil sekali. Saya di BNN itu kalau narasumber 2 jam pertemuan saja 45 kali 2 menit itu harus profesional. Itu pekerjaan kalian ini harus menjadi profesi yang bagus, jangan sambil-sambilan ya. Kalau bisa sudah makin dibenahi ya, mungkin nanti ada lagi pelatihan-pelatihan lebih besar lagi. Kenapa ikut ya? Kalau programnya dari Kemenaker itu bisa kita ambil dari balai besar, itu yang di Gatot Subroto ya, itu semua itu teman-teman saya. Jadi saya selama sebagai koordinator ILSI wilayah Sumatera itu bisa kita ambil anggarannya. Mungkin nggak lagi ibu-ibu, mungkin ada saudara kita lagi atau ada tetangga kita lagi. Nanti kita buat kelompoknya, satu paket berapa orang? Seperti ini berapa orang paketnya? 15 ya. 15. Nanti sana mungkin 20. Nah banyak. Bisa nanti bisa dikarantinakan selama 40 hari. Semua dibiayai. Anak-anak kita, anak muda dibiayai, dikasih pelajaran, dikasih lagi uang saku. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu, mari kita dukung program ini. Salah satu programnya PKN bisa menciptakan lapangan pekerjaan lewat pelatihan ini. Nah, tentunya kami juga sangat berharap ke depan ibu-ibu juga mohon juga disampaikan kepada keluarga kita bahwa Pak Syahan ini di samping dia sebagai pimpinan LPK, beliau juga sebagai ketua Pemuda Karya Nasional yang betul-betul bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin ibu-ibu bisa lihat OKB di Siantar ini siapa-siapa, mungkin beda-beda cara kerjanya. Nah, LPK ini dengan PKN ini tentunya membuat kegiatan ini yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita sudah punya pekerjaan, saya yakin tidak ada kenal lagi narkoba. Ya. Kenapa orang narkoba? Karena tidak ada pekerjaan. Kita pukuli pun dia tiap hari, jangan ke narkoba, nggak akan berhenti. Nanti dibisikkan ya, kalau aku nggak ke narkoba, bisa bayar sewa listrik saya di rumah. Dijawab. Tapi kalau sudah punya pekerjaan dia, punya pelatihan dia, punya keterampilan, dikasih jual narkoba, pasti bilangnya, sorry bro, saya tidak lagi bandar narkoba, saya sudah punya pekerjaan.
saya juga sebagai BNN, saya sendiri buat pelatihan membuat hidroponik. Di lantai 3 itu saya bikin hidroponik. Hidroponik itu udah standar jualan online. Ya. Jadi kalau dilihat di kantor BNN itu di lantai 3 itu semua sayurannya bagus sekali. Tidak ada yang pakai pupuk kimia. Nanti boleh jalan-jalan ke sana. Mana Pak Arianja hidroponik? Kita tunjukkan. Sekarang orang jualan nggak terlayani semua, ya. Balai jual sayur-sayuran itu udah pakai online. Sertifikat dia 25.000. Ada perampaknya dia, ya. Sayurnya bagus kan. Ui di mana-mana itu pajak beli sayur. Ya pakumnya aja harga 2 nah, begitu pajak dia langsung. Buat pakai online, dulu di kantor camat, kantor lurah, dulu diantar sayur. Tidak, begitu aja. Nah, jadi cara berpikir kita seperti itu. Memang zaman sudah maju, kita nggak boleh mundur belakang. Yang kali ini kan tentunya kota, tidak ada di sini pertanian, ya. Nah, jadi itulah yang kita harapkan. Silakan. Saya juga kemarin membuat juga budidaya ikan lele. Hanya pakai kapal saja. Kita pakai maggot, kita buat sama fermentasi, selesai. Jadi maggot itu bisa itu makanan lele. Jadi nggak lagi semata-mata pakai pelet. Kalau misalnya maggotnya banyak, bisa dimasukkan di kulkas supaya awet dia. Ini makanya bisa makan burung yang paling mahal, burung batu segala macam. Semua itu adalah keterampilan. Ya. Nah, jadi supaya ibu-ibu termotivasi, ilmunya jangan cepat puas. Ini hanya sifatnya pelatihan, ini stimulan. Ya. Terus banyak lagi belajar, banyak buat percobaan supaya ilmunya semakin bagus. Ya. Belajar kalau hanya sekali aja nggak jaminan. Tapi kalau dilatih, dicoba, gagal, dicoba, harus seperti itu ya. Ya. Jadi inilah salah satu yang sudah diharapkan oleh pemerintah, bahwa sekarang ini sudah dinyatakan darurat narkoba. Yang bilang itu Jokowi, bukan saya. Jadi sekarang ini tidak ada yang namanya ego sektoral. Masalah narkoba ini bukan hanya urusan polisi, bukan hanya urusan TNI, bukan hanya BNN, tapi semua kita harus sama-sama melawan narkoba. Masyarakat juga punya tanggung jawab untuk melawan narkoba. Undang-undang narkotika juga menyatakan masyarakat juga punya tanggung jawab untuk melawan narkoba. Contoh, ibu-ibu lihat anaknya pakai narkoba atau orang pakai narkoba, ibu nggak laporkan, ibu ditangkap. Kira-kira gitu lah. Jadi narkoba ini adalah musuh negara. Bukan kasus berantem ini. Kalau berantem begaduh, begitu berdamai selesai, narkoba itu tidak ada. Makanya bagaimana caranya ilmunya ditularkan. Ibu-ibu nanti yang sudah punya usaha juga lagi untuk latihan-latihan lagi kepada masyarakat lingkungan kita. Syukur nanti dari Pemko juga ada tambahan anggarannya, walaupun nanti tidak dari untuk pelatihan, dari Kemenaker juga masih ada pelatihan. Yang terpenting kita selalu sehat-sehat dan jangan kita menjadi provokator. Kalau boleh kita harus selalu menyelesaikan masalah. Saya pikir itu aja.